Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat trader Indonesia, trader A-Market yang senantiasa menyaksikan acara yang saya bawakan pada setiap hari, yang selalu mendampingi trader semuanya sebagai bahan untuk menganalisa trading buat para trader semuanya. Trader semuanya, seperti biasa, kita akan masuk di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Dan hari ini saya sedikit saya tertarik dengan tema yang ingin saya bawakan, yaitu tema hari ini saya akan sedikit berbicara tentang sentimen yang semakin suram akhir-akhir ini pada pasar keuangan. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena Euro USD turun, Pound sterling, angkel saham dolar turun, Bitcoin kemarin turun sampai detik berapa jam yang lalu 29.000 ya. Sangat turun dahsyat banget. Prediksi saya 32 tapi dia turun sampai 29. Jadi itu sangat luar biasa ya. Brent, minyak turun, emas pun juga turun ya. Nah, ini dia. Ini walaupun kalau kita lihat dari sisi teknikal, dia itu udah berada di batas paling bawah daerah support. Dia tinggal picu sedikit lagi untuk dia naik. Nah, kita harus sadar juga bahwa banyak yang terjadi ya. Kenapa sampai seperti kayak gitu? Ya. Oleh karena itu, mari kita bahas dulu satu persatu ya. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari prediksi harian kita sambil saya akan membaca juga yang lain-lain ya, menjelaskan yang lain-lain. Oke trader, seperti biasa kita akan mulai dari analisa trading harian kita pada hari ini, dan kita selalu akan mulainya itu dari euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar trader semuanya? Trader, untuk pergerakan dari euro angkel saham dolar sudah sangat jelas bahwa euro angkel saham dolar tetap defensif di sekitar pertengahan 1.05 bla bla bla. Karena pasar global mengkonsolidasi pergerakan baru-baru ini selama sesi Asia hari ini, menyusul pertunjukan yang mencekang penghindaran risiko pada hari sebelumnya. Ya, meningkatnya kekhawatiran dampak negatif inflasi yang melonjak pada pertumbuhan ekonomi dan perjuangan para bankir sentral mempertahankan inflasi ini adalah hal yang sangat menjadi alasan kenapa euro benar-benar dia bermain di sekitar 1.05 ya. Dia untuk mau naik lagi dia masih wait and see, dan wait and see. Inflasi Amerika pada hari Rabu dan pidato dari Lagarde ya dapat menanamkan volatilitas. Sampai kita tunggu hari Rabu dan kita tunggu hari Kamis. Kalau hari Kamis buat pound sterling dan hari Rabu buat yang lain-lain. Nah, tapi sebelumnya saya mau membahas dulu. Saya akan membahas tentang sentimen pasar keuangan yang benar-benar terjadi dan membuat berbagai penurunan ya di pasar mata uang. Kalau kita lihat di sini trader ya, kita kalau lihat di sini sudah sangat jelas bahwa kenapa bisa sampai seperti kayak gitu. Kita bisa lihat bahwa terjadinya ketakutan mendominasi pasar keuangan itu karena ya pertama penghindaran resiko pengambilan alih pasar keuangan pada minggu ini, di mana kita bisa lihat saham-saham global itu mulai rendah, dia mulai turun semuanya. Sentimen suram ini, trader, terjadi seperti biasa. Tingkat inflasi yang tinggi. Yang pertama, virus corona yang terjadi di China. Ya, yang kedua, ketegangan di Eropa antara Rusia dengan Ukraina. Nah, semuanya ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa sampai terjadinya kesuraman dalam pasar keuangan pada akhir-akhir ini. Dolar Amerika, trader, dia mengakhiri hari beragam di mana lebih kuat ya. Yang berkinerja terburuk adalah mata uang terkait dengan komoditas. Kita bisa lihat harga emas, harga minyak menurun tajam ya. Mata-mata uang lainnya seperti Australian dollar, dolar Amerika jatuh sampai nilai terendah. Bayangkan nilai terendah trader ya. USD CAD dia sampai di 1.300. Bayangkan ya. Begitupun juga Brent.
WTI minyak begitu pun juga. Oh sorry, saking bersemangat ya. Nah, tapi kalau kita lihat di pasar Euro USD, walaupun dia jatuh sampai 1.04, tetapi dia berhasil memangkas penurunan itu. Jadi dia sudah jatuh, tapi dia perlahan-lahan udah mulai naik ya. Nah, kenapa dia naik? Karena pertempuran antara kebijakan dari Gubernur Sentral Bank Amerika dan Gubernur Sentral Bank Eropa. Nah, dia udah mulai perlahan-lahan naik ya, walaupun masih ada kesuraman yang terjadi. Oleh karena itu kan dibilang bahwa kita akan tunggu sampai pidato yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Europe Christine Lagarde hari Rabu besok. Kita harus tunggu ya. Nah, begitupun juga kita masuk di pound sterling angkel saham dolar. Resesi sedang dan akan terjadi di Inggris. Ya. Kemenangan kemarin di Irlandia Utara menambah kebijakan peluang resesi makin besar lagi. Ya, inflasi yang semakin meningkat ya. Pound sterling angkel saham dolar dia sudah berada di 1.23 bla 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 dan diprediksikan masih bisa sampai ke 1.2000. Ya, artinya masih ada kemungkinan untuk dia turun lagi ke bawah trader ya. Masih ada kemungkinan untuk dia turun lagi ke bawah. Nah, ini harus benar-benar trader lihat ya. Ini harus benar-benar trader lihat masalah tersebut ya. Nah, oleh karena itu trader harus bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakannya ke depan ya. Di samping itu juga trader, kalau kita lihat di sini ya, dari informasi di sini saya lihat juga bahwa anggota Komite Kebijakan Moneter Bank England ya mengatakan bahwa suku bunga netral mungkin berada di sekitaran 1.25 ya sampai 2,5% ya. Nah, suku bunga Inggris ini perlu di atas netral, karena kalau tidak seperti kayak gitu akan terjadi inflasi yang luar biasa, malahan menambah perekonomian Inggris semakin suram ya. Ini harus benar-benar dilihat dan dicermati. Nah, oleh karena itu trader kita bisa lihat di sini bahwa kejadian ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian pasar keuangan dunia ya. Yang paling utama sebenarnya itu karena terjadinya peperangan. Itu aja sebenarnya. Embargo yang dilakukan Amerika terhadap Rusia, embargo yang dilakukan negara-negara Eropa terhadap Rusia, ya. Malahan sekarang dia timbal balik lagi negara Eropa kesusahan. Amerika pun juga seperti kayak begitu. Awalnya orang akan mencoba untuk mengalihkan investasi ke aset-aset safe haven seperti emas, tapi mereka berubah pikiran, mereka lebih banyak menginvestasikan aset safe haven itu ke dolar. Akhirnya dolar bisa naik sampai ke titik tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Tapi yang menjadi kendala negara-negara Eropa lain ke ini semua, trader. Ke tekan semua. Nah, ini dia. Oleh karena itu trader, kita akan lihat beberapa minggu ke depan dan kita berharap semoga keadaan ini bisa cepat selesai ya. Nanti untuk pound sterling angkel saham dolar GBP, kalau menurut ekspektasi saya dia akan perlahan-lahan berubah semenjak pidato yang akan dilakukan oleh gubernur rilis keuangan GDP hari Kamis ini ya. Begitupun juga euro, menurut pandangan saya dia sudah mulai akan bisa koreksi menguat ya. Walaupun sekarang dia udah mulai bisa menguat ya. Setelah nanti besok Gubernur Sentral Bank Eropa memberikan statement. Bitcoin kalau menurut saya kemarin adalah titik terendah. Dia mengalami penurunan. Setelah itu menurut saya dia akan mulai perlahan-lahan naik. Oleh karena itu saya memprediksikan dia sampai ke poin 32.000. Tapi rupanya dia turun sampai 29.700 kalau nggak salah ya. Setelah itu dia naik. Sekarang kalau saya lihat di sini Bitcoin itu udah mulai naik, Bitcoin udah mulai naik sampai ke 31.153 ya. Dia udah mulai naik lagi 31.000 ya. Nah, oleh karena itu saya masih tetap berkeyakinan bahwa Bitcoin kemarin adalah titik terendah dari Bitcoin. Dan dia akan berusaha naik
menurut pandangan saya 35-38 adalah nilai yang bisa dicapai selama minggu ini ya. Kita akan lihat dalam minggu ini bagaimana pergerakannya, tapi saya selalu optimis. Di tengah kesuraman pasti ada secercah harapan perbaikan ekonomi dunia di tengah pergulatan geopolitik yang sedang terjadi. Oke, tadi cuman sekilas tema kita hari ini. Saya akan masuk langsung ke euro uncle saham dolar. Trader, kalau kita lihat di euro uncle saham dolar, sini mana euro uncle saham dolar platform. Oke, kita langsung cepat-cepat aja. Nah, untuk euro uncle saham dolar, trader bisa lihat sangat jelas ini euro uncle saham dolar, trader. Tendensi hari ini dia melanjutkan tendensi kemarin, mulai naik ya. Sebenarnya kalau kita lihat tendensinya dia tuh pasti akan naik, trader, karena di RSI ini dia udah arahnya naik nih, dan menurut pandangan saya dia tuh akan naik terus tuh sampai di 1.06741 atau 1.08. Ini nilai yang paling menurut saya paling win-win solution yang bisa didapat. Malahan kalau analisa saya dia akan berusaha naik sampai di daerah sini, trader. Nah, oke, sorry. Ini saya menurut saya dia akan naik sampai daerah situ. Untuk awalnya itu dia akan coba tembus di sini dulu. Nah, ini menurut analisa saya ya, dia akan naik untuk berapa minggu ke depan. Dia akan naik di 1.066, lanjut ke 1.07 dan lanjut ke 1.08. Jadi nilai tertinggi akan didapat oleh euro uncle saham dolar. Dan kalau menurut analisa saya ini adalah saat di mana dia udah mulai naik. Coba kita lihat di mingguan. Nah, mingguan udah mulai naik kan. Dengan kenaikan seperti kayak gini udah, kalau secara matematika, perhitungan matematika berdasarkan indikator ini saatnya dia udah mulai naik ini. Malahan dia bisa naik itu menurut analisa saya sampai paling tertinggi itu malahan di sini 1.105 ya. Ini adalah tema yang bagus untuk dia naik. Oleh karena itu kalau yang biasa swing ya santai aja, ambil posisi buy, udah pergi aja, tapi punya kekuatan untuk menahan floatingnya. Tapi saya selalu yakin bahwa dia pasti akan naik untuk minggu-minggu ke depan. Oke, untuk minggu hari ini kita bisa lihat ya, dia udah sampai di titik yang paling tertinggi. Sekarang dia akan mencoba untuk terjadi pembalikan arah. Kalaupun dia terjadi pembalikan arah, menurut analisa saya di poin sini ya, 1.05597 adalah nilai yang paling maksimal kalau dia terjadi penurunan ya. Nilai yang paling maksimal kalau dia terjadi penurunan ya. Tetapi garis besar hari ini lebih kebanyakan bullish ya. Oke, kita sekarang lanjut ke pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pound sterling uncle saham dolar? Nah, untuk pound sterling uncle saham dolar, trader, kita bisa lihat di sini langsung bahwa pound sterling uncle saham dolar menghentikan tren turun 3 hari di sekitar level terendah 2 tahun. Ya. PDB minggu ini adalah sorotan. Saya udah bilang PDB adalah sorotan minggu ini dari Bank of England. Ya. Tampak akan gagal memenuhi ekspektasi kenaikan. Ekonom Skotlandia memperkirakan pasar ini akan menguji. Oke, kalau udah seperti kayak gini tampak akan gagal, artinya dia akan turun di 1.20. Dia makin bisa turun lagi. Tapi kita akan lihat sampai hari Kamis. BOA akan gagal memenuhi ekspektasi kenaikan suku bunga. Nah, ini dia ya. Oke, kita coba lihat langsung ke platform. Kita lihat ke platform trader. Kita lihat platform pound sterling uncle saham dolar. Oke, hari ini tendensinya naik, dan memang kalau mau dibilang dia udah tendensinya udah mulai naik, trader ya. Udah mulai naik seperti kayak gini. Tapi kita akan lihat lagi pada hari Kamis nanti di saat fundamental keluar. Nah, oke, sekarang trader lihat. Dia udah naik. Tapi kalau trader lihat di sini ya, ini ya, dia udah mulai tendensinya satu di sini ya. Nah, trader bisa lihat di sini artinya kemungkinan besar, peluang besar itu dia tidak naik lagi. Kalaupun dia naik mungkin di nilai yang paling bisa ditemukan itu adalah di rentang harian titik di resisten di atas 1.23754 sini ya, yang warna biru ya. Tapi kalau menurut analisa saya dia mungkin akan sedikit terjadi penurunan. Itu bisa ditandai dengan stohastik, udah mulai terjadi perpotongan. Oleh karena itu kalau dia turun, menurut analisa saya dia akan turun ya, taruhlah sampai di sekitar sini. Makanya kan saya bilang trading menggunakan pending order. Kita bisa mengetahui menggunakan sell limit misalnya atau sell stop ya sebagai acuan untuk trader melakukan transaksi. Nah, ini ya. Nah, analisa saya kalau dia terjadi penurunan dia turun sampai di 1.23418. Kalau masih terjadi penurunan lagi ya dia mungkin sampai di sini yang paling terendah. Tapi secara garis besar dia akan terjadi kenaikan pada hari ini. 1.23309 ya. Itu analisa saya. Selanjutnya trader, kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold?
Untuk gold hari ini trader, kita bisa lihat di sini. Bagaimana pergerakan gold? Harga minyak mencoba bangkit pada hari Selasa tetapi masih mengalami kesulitan. Ya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini bahwa pullback dalam imbal hasil obligasi pemerintah Amerika dalam hal ini dolar menawarkan keamanan sementara bagi pembeli. Ya, jadi ada pancingan menawarkan keamanan sementara. Fokus bergeser ke arah data inflasi Amerika karena kekhawatiran atas pertumbuhan dan inflasi yang membayangi. Kita akan tunggu, ya. Kalau nggak salah hari Kamis itu beritanya. Nah, kita akan lihat masuk gold. Bagaimanakah gold hari ini? Trader bisa lihat tendensi gold hari ini sudah dibilang ya, memberikan sedikit peluang terhadap gold. Makanya gold naik ya, memberikan sedikit peluang terhadap gold walaupun secara garis besar trader ya, kalau dibilangin dia udah saatnya memang dia udah bisa naik ini, tapi dia memberikan sedikit peluang. Tapi kalau dia naik menurut analisa saya, tinggi-tingginya dia naik, dia akan mencoba naik paling tertinggi itu di 1881. Ya. Di poin sini nih, 1881. Nah, ini dia. Oh, sorry. Nah. Ya, itu dia trader ya. Nah, coba kita pindah ke time frame lebih pendek, 1 jam. Nah, trader bisa lihat di sini ya. Ini zonanya ini salah, ini harusnya di sini. Nah, di sini. Nah, trader lihat, dia udah mulai naik, ya. Dia udah sampai titik sini. Nah, kalau menurut analisa saya, kalaupun dia akan mencoba kenaikan, dia akan menembus sampai di level 1870.328. Ya, itu adalah level tertinggi akan terjadi. Tapi kalau seumpamanya dia akan mengalami sedikit penurunan masuk di pasar Eropa, dia akan mencoba menurut analisa saya terendahnya itu dia di sini. 1858. Ya. Jadi dia berjangka itu cuma di antara di sini dan di sini. Itu aja menurut analisa. Menurut analisa saya pergerakan dia itu ya, pergerakan dia itu menurut analisa saya ini cuma di sekitar sini aja nih. Nah, ini ya. Oleh karena itu trader melihat kalau dia tembus ke atas, trader bisa mengambil posisi ya, menggunakan misalnya buy stop ke atas atau nanti turun lagi ke bawah sell stop ya. Nah, bisa menggunakan itu. Tapi kalaupun dia turun menurut analisa saya yang paling terendah yang dia mungkin sampai di 1858. Itu adalah nilai yang paling terendah. Udah tembus Bitcoin 32. Seperti prediksi saya, naik dia ya. Oke. Ya, trader ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke brand selanjutnya. Bagaimanakah brand? Untuk brand, trader bisa lihat di sini. Minyak. Harga minyak dunia turun di awal perdagangan Asia pada hari Selasa, 10 Mei 2022, menambah penurunan sebesar 6%. Ya, trader. Harga minyak mentah Brent merosot $6 sekitar 5,7% menjadi 105,94 per barrel. Ya. Penurunan harga minyak terimbas oleh potensi gangguan ekonomi di Eropa, pada akhirnya memicu kekhawatiran tentang prospek permintaan komoditas. Selain itu juga lockdown yang terjadi di China. Nah, kita bisa lihat sekarang kita coba masuk di platform trader. Kita coba masuk di platform. Nah, ini dia. Kita lihat brand. Tendensi harga minyak hari ini tetap masih terjadi penurunan ya. Udah sangat jelas ini tendensinya penurunan ya, walaupun beberapa saat ke depan dia agak sedikit penguatan, tapi secara tendensinya penurunan. Dan kalau kita lihat juga di RSI juga memang arahnya turun, stochastik pun juga arahnya turun, sudah sangat jelas di situ ya. Kita lihat di time frame lebih pendek. Nah, trader bisa lihat, trader sekarang ya, walaupun dia sudah berada di titik terendah di sini, dia akan mencoba naik ya. Trader kalau menurut analisa saya, kalau dia terjadi kenaikan, nilai paling tertinggi dia cuma di 105. Walaupun dia akan mencoba sampai titik tertingginya itu di sini ya, 106, tapi menurut analisa saya 105 aja. Dia akan bermain di sekitar situ ya. Dia akan bermain di sekitar situ. Nah, ini bisa menjadi acuan buat para trader dalam bertransaksi. Dengan nilai batasan terendah tadi sampai menembus 102. Nah, dia sekarang mengalami penurunan, dia mengalami kenaikan ya. Tapi menurut saya untuk bisa sampai 106 kayaknya tidak. Nanti setelah ini mungkin dia masih bermain di sekitar support aja ya. Dia naik sedikit tapi dia turun lagi. Dia akan berusaha antara 102 sampai 105.
Untuk bisa sampai 106 menurut saya terlalu tinggi itu malahan ya. Oke trader, selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Kripto, bagaimanakah kripto hari ini? Nah, untuk kripto trader hari ini, harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas masih terus melanjutkan keterpurukan, walaupun sekarang dia udah naik. Barusan saya pantau terus ya. Kripto dia turun sampai pagi tadi 8%, 19% dalam satu minggu. Dan tadi 31.147 per koin. Nah, ini kripto sekarang udah naik trader, udah 32 lebih dia. Nah, kita coba lihat kripto Bitcoin. Nah, trader bisa lihat sekarang Bitcoin, trader lihat analisa saya dari 32 sampai nanti 40 sampai 38. Tendensi harian saya hari ini dari 29.31 tadi ya. Tapi dia udah menembus pasar 32. Saya masih tetap optimis bahwa dia akan naik sampai ke 32.816. Dia akan mencoba di situ. Jadi kalau menurut analisa saya dia masih naik ini. 32.816 masih bisa ditembus oleh kripto hari ini. Tapi secara garis besar 32 bisa. Ya, saya udah profit. Saya udah profit. Saya tunggu di titik terbawah udah saya, karena menurut analisa banyak yang bilang 28. Kalau menurut saya 28 sulit. 30 oke. Tapi setelah itu dia balik akan naik lagi. Ya, sekarang dia udah sampai di poin 32. Dia udah sampai di 32.100 ya. 104. Dia udah sampai 32 ini. Ya, dia akan coba ini. Nah, 32.200 lah ya. Nah, itu dia. Oke. Jadi trader bisa kalau menurut analisa saya dia kripto ini masih punya peluang naik, masih. Kalau menurut analisa saya, apalagi kalau kita lihat di sini ya, dia udah berada di titik terendah sini, jadi dia nggak usah peluang naik. Malahan kalau analisa saya, dia jangan sensitif, dia akan mencoba sampai di level sini trader 37. Makanya saya bilang kan, saya bilang tertingginya itu 38 malahan saya bilang. Dia akan mencoba sampai di 37. Nah, oleh karena itu trader harus mencoba untuk melihat arah pergerakan dari kripto. Nah, ini dia. Ini menurut analisa saya nih. Dia coba tembus ini dulu 32 ya. Nah, 37 malahan. Sorry, ini 42 terlalu tinggi ya. Dia ya. Sampai 30 ini kalau menurut saya bukan, ini turun lagi ke bawah. Ini malahan ini 37, malahan 38 lah. Saya taruh 38. Oke. Oke ya, 38. Oke. Nah, oke trader. Selanjutnya kita akan melihat berita ekonomi, kalender ekonomi hari ini. Hari ini kalender ekonomi sebenarnya tidak terlalu ya. Nah, kita akan lihat aja nanti pada pukul berapa ini. Pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat sentimen ekonomi. Nah, kalau sentimen ekonomi kayak gini, kalau saya lihat ya peluang naik lebih besar juga nih pound sterling. Peluang pound sterling naik besar ini. Jadi harap diperhatikan dengan seksama ya. Oke. Selanjutnya trader, kita lihat kita udah sampai di analisa kita pada hari ini. Kita coba masuk di sini. Oke. Trader, saya memberikan sedikit informasi buat para trader semuanya. Ini adalah website resmi DA Market. Silakan untuk masuk mendaftar bersama kami. Cobalah sensasi trading bersama kami. Kita tidak kalah dengan broker-broker yang lain. Kita memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Ada nilai plus dari kita adalah kita selalu tiap hari ada analisa trading harian yang saya selalu bawakan ya, bisa menjadi acuan untuk trader dalam bertransaksi. Dengan deposit $10, trader bisa merasakan sensasi trading bersama kami. Selain itu juga trader, saya mau bilang trader kalau ada waktu dan kesempatan ikut juga hadiah rally trading bersama Market. Deposit $200 mengikuti acara ini dan bisa memperoleh hadiah ya. Kemarin ada yang mendapatkan iPhone seri terbaru ya. Dengan hadiah utama motor nih. Kemarin ada yang dapat iPhone 13, ada yang dapat Apple Watch ya. Setiap bulan kita undi dengan minimal deposit $200 dan ada aturannya, silakan bertransaksi ya. Bisa mengikuti acara tersebut dan mempunyai peluang untuk memperoleh hadiah ya. Seperti ini, MacBook dan lain-lain ya. Oke, trader di samping itu juga trader, kalau trader punya waktu dan kesempatan, trader juga bisa membaca blog kami di blog Market.
Trader bisa melihat analisa harian kami di analisa market ya. Nanti saya linknya di deskripsi, saya akan coba memberikan linknya di sana supaya trader bisa lihat di sana ya. Dan kalau ada waktu silakan masuk di YouTube punya kami. Jangan lupa subscribe ya. Setiap hari kami selalu memberikan tendensi, memberikan informasi untuk para trader supaya para trader bisa mengetahui pasar yang sedang terjadi pada hari ini, hari yang berjalan ya. Oke. Trader semuanya. Trader Indonesia. Demikianlah prediksi ekonomi harian saya pada hari ini, mana saya coba menjelaskan tentang kesuraman yang terjadi pada minggu ini, perekonomian dunia pada saat ini. Banyak faktor yang telah saya bicarakan, tapi saya tetap optimis bahwa di saat kita jatuh, pasti ada waktu di saat kita akan kembali lagi. Oleh karena itu, trader tetap semangat. Kita harus analisa dan terus menganalisa. Saya memberikan analisa, tapi tugas trader adalah menganalisa kembali apa yang telah saya bawakan, supaya mendapatkan kunci yang terbaik dalam trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan dan analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.